Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada sore hari ini Allah senantiasa mencurahkan nikmat pada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sifat. Kata Rasulullah, dua nikmat yang sering terabaikan oleh umat manusia, yaitu as-sihah wal faragh, yaitu kenikmatan sehat dan kenikmatan sempat. Al-faragh itu berarti kelonggaran waktu, berarti kesempatan waktu. Bapak Ibu, banyak orang yang sehat matanya, tapi tidak semua orang mensyukuri akan sehat mata. Banyak orang yang menyalahgunakan tajamnya penglihatan, justru digunakan dengan semena-mena, sekehendak kemauannya. Banyak orang yang sehat telinganya, pendengarannya, tapi tidak semua orang bisa menikmati kesehatan pendengaran itu, mensyukuri pendengaran itu. Tapi justru pendengaran digunakan untuk menampik hal-hal yang didengarnya, kebenaran yang didengarnya. Tapi dia lebih suka dengan hal-hal yang mesti dilarang dan harus dijauhi karena Allah melarangnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh saja, banyak orang mendengar azan, telinganya sehat, jelas cetok bahwa itu suara azan. Tapi yang saya maksudkan, kenapa tidak semua orang bisa mensyukuri akan nikmat sehatnya telinga, sehatnya pendengaran? Ternyata azan itu tidak, pendengaran akan azan itu tidak mengantarkan kepada kesadaran hatinya untuk segera beranjak, berangkat, meninggalkan kesibukannya untuk memenuhi panggilan Dan yang Maha Kasih, yaitu Allah. Orang sering mendengar azan itu biasa, anggaran duhur masuk duhur ya azan, arep asar ya azan, arep subuh ya azan, hal yang biasa. Ternyata tadi yang saya katakan, tidak semua orang yang diberikan kesehatan itu bisa mensyukuri akan sehatnya badan kita. Ya. Kita juga diberikan kesehatan, masih bisa jalan, masih bisa naik kendaraan, mata melihat jalan pun masih padat. Ya. Tapi tidak semua orang bisa menjalankan kakinya itu menuju yang baik.
karena itu kata Rasulullah tadi benar, dua nikmat yang sering terabaikan oleh manusia, salah satunya adalah sehat. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir ini bagian daripada orang yang syukur akan kesehatan yang diberikan oleh Allah. Untuk datang berjamaah, badan sehat, kaki masih sehat. Kalau kita nanti sudah kaki kita sudah nggak sehat lagi, dibuat jalan sudah berat, ya, sudah pakai kursi roda, kira-kira kalau jamaah ini masih mampu untuk datang berjamaah, tentunya akan jadi repot. Ya, sholat tetap tapi di rumah, tidak bisa jamaah karena sudah tidak bisa jalan. Maka bersyukurlah kita yang masih diberikan kaki untuk, ya, ini terus bergegaslah menuju kebaikan. Begitu juga Bapak Ibu, nikmat sempat ini pun juga sama. Kesempatan, kelonggaran waktu ini kadang-kadang bahkan sering yang terjadi adalah orang itu tidak menggunakan kelonggaran waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dibiarkan waktu itu berjalan, tapi hampa tanpa makna dan arti dalam kehidupan. Maka Muhammadiyah, Aisyah, semua orto mengajak, ayo sibuk. Waktu yang diberikan kelonggaran oleh Allah ini sibukkanlah untuk perjuangan. Ini agar apa? Agar kita bersyukur dengan waktu yang diberikan oleh Allah. Apalagi sebentar lagi mau pensiun, nah gitu kan? Lebih-lebih yang sudah pensiun, gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kelonggaran waktu yang diberikan oleh Allah. Jangan biarkan waktu itu berlalu sia-sia tanpa arti dan makna bagi kehidupan kita. Mari kita isi waktu ini dengan kebaikan. Maka tadi saya mendengar sepintas, ya, dan di grup Bu Aisyah itu juga sudah ramai itu, ya. Sudah dapat 2 bis, ya. Ya, ini bagian daripada kita mengisi, kita bersama bisa bersilaturahmi antar sesama warga jamaah, ya, dan kita bisa mengisi dengan kebaikan dalam kegiatan itu. Ini ibu-ibu, jadi kesempatan kita, waktu kita yang diberikan oleh Allah ini, waktu itu tidak akan kembali. Bapak, yang namanya waktu itu tidak akan pernah kembali. Lewat ya sudah lewat, artinya sudah jadi masa lalu. Maka ada istilah yang lalu biar berlalu, kan? Maka supaya tidak berlalu hanya begitu saja, antara umur 50 sampai 60 kok berlalu begitu saja, rutinitas bendinosi dilakukan yang tangi turu, buka WA, buka nomor HP, arep turu kelonan HP, bendino bentahun isinya mau ikut. Kadang-kadang malah sing rada nyilakani awal niku nge-share barang-barang sing berbau fitnah, hoax. Ini harus dihindari, ya. Jadi jangan biarkan waktu kita yang longgar ini begitu saja berlalu dengan hal-hal yang justru tidak membuat kebaikan masa depan kita, artinya di mata Allah. Maka gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Maka sekali lagi pesan Rasulullah itu, 2 nikmat Allah yang selalu terabaikan, tidak dipedulikan oleh manusia, yaitu sehat dan sempat. As-sihah wal faragh yang harus kita cermati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan hadis, ya, ke 212 sudah kemarin yang terakhir itu. Barang siapa yang pernah
di masa hidupnya itu berbuat mendolimi saudaranya, baik itu terkait dengan harga dirinya atau segala sesuatu yang memang diambil bukan karena haknya, maka kata Rasulullah, falyatahallahu minhul yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Ya. Jadi hendaknya sebelum kita meninggal dunia ini hendaknya mencari cara untuk atau mencari upaya untuk menghalalkannya. Artinya meminta maaf, kemudian mengembalikan sesuatu yang diambil ya dengan cara zalim itu dikembalikan kepada mempunyanya. Kalau tidak, maka yang terjadi di akhirat ya, kalau dia nanti datang menghadap Allah itu membawa nilai-nilai kebaikan, amal kebajikan, maka amal kebajikan itu akan dibuat ganti ya perbuatan zalimnya kepada saudaranya dan diberikan kepada saudaranya yang dizalimi. Ya. Kemudian kalau dia tidak mempunyai kebaikan datang menghadap Allah itu, maka baliklah dosa saudaranya akan jadi tanggungan, akan dibebankan kepada dia orang yang menzalimi saat di dunianya pada saudara. Ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai ya, karena kadang orang itu sungkan, saya rasanya kalau orang pas minta maaf pada dia itu orang pas ya, apalagi kalau sudah merasa dirinya itu lebih daripada saudaranya yang dizalimi. Kalau minta maaf itu rasanya enggak gitu ya, jangan. Jadi kalau betul-betul kita itu merasa pernah menzalimi saudara kita, cepatlah untuk mohon maaf kepadanya. Ini sehingga jangan sampai nanti sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, kita menjadi golongan orang yang muflis. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Jadi kata Rasulullah, orang yang muflis, bukan mukhlis ya, muflis falasa ya, bukan kholaso, bukan. Jadi muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut dari umatku? Kata Rasulullah, may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Barang siapa atau dari umatku yang dia datang di hari kiamat nanti dengan membawa kebaikan sholat, membawa kebaikan puasa dan zakat ya, tapi ternyata dia pun juga membawa pernah menzalimi, pernah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, itu dia pun membawa dosa-dosa itu juga. Maka kebaikannya itu akan diberikan kepada saudaranya untuk menutup kesalahannya kepada saudaranya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan hadis berikutnya. Kemarin sudah ya, sekarang hari ini hadis ke-213. Wa an Abdillah bin Amr ya. Jadi kalau ada tulisan Ain Imrok nama orang, kalau Ain Imrok itu dibaca Umar. Tapi kalau ada tambahan wawu di belakangnya itu dari Amr, bukan Umar tapi Amr ya. Wa an Abdillah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ya. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Sudah ya, sudah. Masuk aja ke 214. Sudah kok ya.
Abdullah bin Amr bin As juga radhiyallahu anhu huma kana ala qala yang meriwayatkan kana ala faklin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkira. Jadi ada seorang laki-laki yang namanya Kirkira. Ya, jadi namanya orang Arab itu aneh-aneh gitu ya. Nama Kirkira. Jadi si Kirkira ini pernah mendapatkan tanggung jawab diamanati oleh Rasulullah menjaga perbekalan Rasulullah dalam kondisi peperangan, gitu ya. Famata lalu si Kirkira mati. Bu, kalau disebut famata, Kirkira ini kira-kira laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Walaupun namanya Kirkira, ya. Tapi di kalimat berikutnya famata berarti Kirkira itu lanang. Kalau itu famata ada tak tanisnya. Nah, karena ini famata berarti Kirkira itu lanang. Jarum. Famata lalu suatu saat dia meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa fitna." Huwa maksudnya si Kirkira ini lebih lagi, domirnya huwa bukan dia, berarti Kirkira jelas laki-laki. Huwa itu domir apa namanya? Ghaib mudzakkar mufrad ya. Jadi huwa dia si Kirkira itu fitnari, dia akan masuk neraka, kata Rasulullah. Ya. Fadahu, lalu para sahabat pergi yang duruna ilaihi untuk menyelidikinya. Jadi waktu hidup, waktu perang itu pernah diamanati oleh Rasulullah sebagai penjaga perbekalan Rasul. Ketika mati Rasulullah mengatakan masuk neraka. Apa ini? Ya. Akhirnya para sahabat itu diam-diam mengadakan investigasi gitu ya, mengadakan penyelidikan. Ya. Ada apa ini? Kok heran? Akhirnya mereka secara diam-diam menyelidiki si Kirkira. Fawajadu aba'atan atau uba'atan. Maka mereka para sahabat itu menemukan sebuah mantel. Sebuah mantel. Mantel itu ya semacam jenis jaket gitu ya. Badwalah, di mana Kirkira sudah menyembunyikan mantel itu. Jadi begitu, kalau hadis yang kemarin itu orang diamanati untuk menjadi penagih atau penjemput zakat. Setelah dapat barang-barang zakat, dia bagi sendiri. Ini untuk Rasulullah, untuk zakat, sementara ini hadiah untuk itu pun ditegur oleh Rasulullah. Ini orang diberi amanat untuk menjaga, ternyata orang gak jujur ya dari dulu sampai sekarang masih tetap ada. Orang gak jujur itu masih ada. Tetap ada ya. Hanya sebuah mantel, gara-gara sebuah mantel yang dia sembunyikan, yang dia gelapkan, Rasulullah mengatakan dia masuk neraka. Bayangkan kalau lebih dari mantel. Kan gitu kan logikanya. Hanya sebuah mantel saja itu menjadikan orang itu masuk neraka, kata Rasulullah. Apalagi lebih dari itu. Tuh, yang digelapkan, yang dikorupsi, ya, penggelapan itu sama dengan mengkorupsi. Lebih dari itu, bayangkan. Ini menjadi peringatan bagi kita. Hanya sebatas mantel saja, paling-paling regane sepiro sih? Kata Rasulullah, karena dia tidak amanah, dia mengambil dengan cara diam-diam, tidak benar, tidak seizin.
eh, maka orang yang bertakwa itu sering dikatakan, diibaratkan seperti orang yang kalau dia memakai pakaian melalui jalan yang penuh duri, penuh hambatan, penuh halangan, maka dia harus hati-hati kalau ingin selamat. Orang takwa itu memang harus berhati-hati. Karena apa? Orang takwa jaminannya surga. Kalau dia hanya seenaknya sendiri dalam kehidupan ini, semaunya sendiri, bahasa halal itu kan ngomong barang segitu saja, repot. Bukan begitu. Kalau itu bukan milik kita kemudian kita ambil, jadi persoalan di akhirat kita. Maka bagi orang yang bertakwa harus hati-hati, ekstra hati-hati melewati jalan kehidupan ini, ekstra hati-hati. Sebagaimana yang digambarkan oleh sahabat, bagaimana orang yang takwa itu digambarkan seperti orang melalui jalan yang penuh duri dan rintangan. Boleh juga jalan yang terjal, orang mungkin melayu di kurang mungkin, mesti dia akan berhati-hati kalau takut kalau dia terpeleset dan terpelatih ke jurang dan gitu kan, maka harus hati-hati. Inilah Bapak Ibu sekalian, kok jadi wong Islam kok berat yo umpamanya gitu kita ada. Karena memang seperti yang pernah saya sampaikan, nek jadi wong sing bebas tanpa norma dan aturan, jangan jadi orang Islam. Kalau kita sudah berani menjadi orang Islam, maka kita harus berani menyerahkan diri, perasaan, nafsu kita, tunduk patuh kepada aturan Allah. Itu konsekuensinya. Maka kalau tetap ingin menjadi orang yang bebas tanpa norma, nabrak melakukan, silakan. Tidak usah menjadi orang Islam. Kalau ingin menjadi orang Islam, ya harus mengikuti aturan. Karena sekali kita sudah bersyahadat masuk menjadi orang Islam, itu harus patuh aturan Allah dan Rasul. Tidak boleh kita seenaknya sendiri. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini tadi gambaran. Memang harus hati-hati menjadi orang Islam, orang yang bertakwa. Gara-gara mantel saja, ya umpamanya orang mantel tapi itu bukan haknya diambil, itu ya sama. Makanya ada perintah Rasulullah, sebelum kita meninggal dunia, mungkin ada barang-barang yang bukan milik kita, kembalikanlah dulu. Ya. Diteliti dulu di rumah kita ini ada barang tetangga enggak? Ada milik tetangga yang masih kita simpan enggak? Kembalikan aja. Kalau memang dia sudah meninggal, serahkan kepada ahli warisnya. Enak kan? Enteng daripada barang sepele engkau terjadi beban kita di hadapan Allah. Ini sekalian, di hadis yang ke-214. Hadis yang berikutnya ini panjang juga. Saya baca dulu penjelasannya, insya Allah. Kita baca agak cepat, nanti selesai ya. Wa an Abi Bakrah Nufay ibn al-Haris radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna zamana qad istadara ka hayati yaumin. Ka hayati yaumin khalaqallahu samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atu qurun. Ya. Jadi sesungguhnya zaman yang kita lalui ini qadis tadar terus akan berputar. Kayak yaumin khalaqallahu samawati wal ardh, seperti keadaan di mana hari Rasulullah Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah 12 syahran. Pak, hidup kita
miladiah maupun hijriah sama 12 bulan. Terus berputar 12 bulan. Ya betul. Ini sebentar lagi Desember. Desember selesai balik Januari. Januari terus balik Desember lagi ya. Berarti terus berputar. Zaman waktu terus berputar. Ya. Inna zamana qad istadara ka hadi yaumin khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, bulan haram. Apa? Salah satu mutawaliyah. Ada 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan haram 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Berturut-turut itu. Jadi 3 bulan haram yang disebut dengan arba'atul asyhur, 4 bulan haram. Yang berturut-turut Dzulqa'dah. Ini bulan apa ini? Ini belum termasuk bulan haram lagi. Jumadil awal. Rajab sudah lewat ya. Rajab sudah lewat. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wal Rajab. Nah, jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram dengan Rajab itu agak melejat, tidak mutawaliyah, ya, tidak berturut-turut. Wal Rajab mudharil ladzi baina Jumadil wa Sya'ban. Ya. Jadi Rajab itu apa namanya? Berbulan yang berjarak antara Jumadil awal, Jumadil akhir, dan Sya'ban. Itu enggak. Jumadil awal, Jumadil akhir, terus Rajab, Sya'ban. Nah, betul ya? Oh, Rajab ruah itu Sya'ban. Oh, dia cilik lagi orang Sya'ban. Surah, Safar, Mulut, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, ruah, Sawal, Sawal, Apit, besar, Surah, Safar, kan yang dilatih orang tua kita dulu gitu. Jadi setengah Arab, setengah Hijrah, setengah tidak. Di Surah, Safar, Mulut sampai sekarang itu hafal. Tapi yang Muharram, ya, Safar, Maulid, ya, ini kadang-kadang kita lupa. Ayu syahri hadza. Jadi Rasulullah waktu itu beliau berbicara, bersabda seperti ini. Itu di saat Rasulullah sedang melaksanakan haji, ya, sedang melaksanakan haji. Maka berarti bulan apa Bapak Ibu? Dzulhijjah. Ya. Ayu syahrin hadza. Ya. Bulan apa ini? Jadi mesti ngerti bulan Dzulhijjah. Rasulullah itu dadan tanya. Akhirnya apa? Kulna, kami para sahabat, Allah wa Rasul, menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Jelas bulan Dzulhijjah Rasulullah bertanya. Ada perkiraan ini jangan-jangan Rasulullah itu menamakan bulan Dzulhijjah bukan dengan namanya. Maka para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya saat itu yang maha tahu, yang lebih tahu. Maka di dalam teks hadis ini dikatakan fasakata hatta dhananna annahu sayusammiyahu, ya, sayusammiyahu bi ghairi isma, atau sayusammihi bi ghairi ismi, ya. Lalu para sahabat pun juga diam. Rasulullah juga diam setelah bertanya itu. Rasulullah juga diam, ya. Sahabat juga menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, ya. Maka Rasulullah juga diam. Sampai-sampai para sahabat itu menduga annahu sayusammihi bi ghairi ismi. Sampai-sampai kami para sahabat itu menduga Rasulullah akan memberikan nama bulan Dzulhijjah itu dengan nama yang sama.
jelas di Mekah. Ya, tapi Rasulullah bertanya, maka para sahabat ya secara etika enggak menjawab lah. Mungkin Rasulullah akan memberikan nama yang lain. Allah wa Rasuluhu a'lam, maka para sahabat tidak menjawab ini negeri Mekah ya Rasul, dan tapi Allah dan Rasulnya yang beritahu. Fasakata Rasulullah berdiam hatta dhananna annahu sayusammi bi ghairi ismi. Sampai-sampai kami itu menduga kalau Rasulullah akan memberikan nama negeri Mekah, kota Mekah itu dengan nama yang lain. Qala Rasulullah bertanya lagi, Alaisal baladatal muharram baladatal haram? Bukankah ini negeri haram? Ya. Qulna bala. Maka sahabat menjawab betul ya Rasul. Qala fi ayyi yaumin hadza? Lalu Rasulullah bertanya, kita ini berada di hari apa? Oh, jelas itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, harinya ya hari itu. Ya. Maka Rasulullah kami menjawab Allah wa Rasulullah alam. Para sahabat, kami para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammi bi ghairi ismi. Sehingga kami menduga kalau Rasulullah akan memberikan nama hari itu dengan hari yang lain. Maka Rasulullah balik bertanya lagi, Alaisa yauman nahri, bukankah ini hari kurban? Ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Maka para sahabat pun baru menjawab, qulna bala ya Rasulullah. Nah, apa sih pesan Rasulullah? Wis jelas ibu, tahunnya jelas. Ya, negerinya jelas, harinya jelas, tapi Rasulullah kok sampai bertanya? Karena Rasulullah ingin memberikan pernyataan, memberikan peringatan yang penting pada negeri ini, hari ini, di negeri ini, di kota ini. Ya, ada sesuatu, atau di hari itu juga ada sesuatu hal yang harus perhatikan. Apa kata Rasulullah? Fa inna dima'akum wa amwalakum wa i'radakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Ini yang akan dijelaskan oleh Rasulullah. Sesungguhnya di hari yang suci ini, darah kalian satu dengan yang lain, harta kalian satu dengan yang lain, kehormatan kalian satu dengan yang lain, ya. Haram adalah haram, artinya haram untuk dianiaya, dizalimi, ya. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, fi baladikum hadza, di negeri ini, fi syahrikum hadza, di bulan ini. Ya. Ini penegasan Rasulullah bahwa antara sesama muslim itu dilarang untuk saling mendolimi, baik itu terkait dengan harta, berkait dengan darah maupun kehormatan. Bapak Ibu, jadi mendolimi itu ada 3 cabang. Apa? Darah berarti saling membunuh. Kemudian amwal, harta. Kemudian yang ketiga itu a'rad. A'rad itu kehormatan, harga diri. Ya, harga diri. Jadi masing-masing kan orang punya harga diri. Ya, itu harus dijaga. Jangan sampai saling mendolimi. Sampai di sini aja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Masih ada kelanjutan hadis terlalu panjang. Nanti kita lanjut dulu ya. Yang penting pesan Rasulullah kenapa sampai menanyakan negeri, hari, bulan, ya, itu ternyata ada maksud Rasulullah untuk menjadi perhatian dan warning bagi kita semuanya bahwa antara satu dengan yang lain tidak boleh saling mendolimi. Ini inti
awal ya, yang nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian.